Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqit wa baqiya al-lailu wan nahar. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabil Husain. Para pemirsa Safinah TV dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang ini berada di bulan Muharram yang tentunya memberikan semangat tersendiri bagi kita. Di bulan Muharram di mana kita kenang dengan peristiwa Karbala yang sangat agung. Dalam peristiwa ini tentu meninggalkan banyak pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita semua. Di antara pelajaran-pelajaran dan yang itu juga yang mendorong Imamul Husain alaihi salatu wassalam melakukan perlawanan adalah adanya kedoliman. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kedoliman dengan segala bentuknya adalah buruk dan tertolak oleh syariat dan juga secara akal. Baik itu kedoliman yang dilakukan oleh individu terhadap dirinya, seperti bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga buruk dan tertolak oleh syariat. Atau kedoliman terhadap keluarga yang kita kenal sekarang ini dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu juga sangat buruk dan ditolak oleh syariat Islam. Atau kedoliman terhadap masyarakat melalui posisi kedudukan dan kekuatan untuk menindas masyarakatnya, itu juga sebuah kedoliman yang tertolak oleh syariat Islam. Dan lebih parah lagi adalah kedoliman seorang hakim, seorang pemimpin, seorang penguasa terhadap rakyatnya, terhadap bangsanya. Ini sebuah kedoliman yang paling parah dan paling buruk. Dan itulah yang diperangi oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pernah berpesan, berwasiat kepada kedua putranya Al-Imamul Hasan wal Husain. Kuna lidh-dhalimi khasman walil madhlumi aunan. Jadilah kalian berdua sebagai pelindung, sebagai musuh daripada orang-orang yang berbuat zalim, dan jadikanlah diri kalian berdua sebagai pelindung orang-orang yang teraniaya. Apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam kepada kedua putranya Al-Hasan wal Husain benar-benar diterapkan oleh mereka, terutama Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dengan tegas beliau mengatakan, inni la aral mauta illa sa'adah wal hayata ma'adh-dhalimina illa barama. Sungguh aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan, dan hidup bersama orang-orang yang zalim, yang berbuat aniaya adalah menyesakkan. Barama artinya menyesakkan, membuat susah, gelisah. Ini prinsip yang dilakukan oleh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika melihat ketidakadilan menguasai masyarakat, menguasai umat manusia. Oleh karena itu, Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam melakukan kebangkitan, melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dunia itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai pecinta Imamul Husain alaihi salatu wassalam, kita mesti mengikuti apa yang diarahkan, yang diajarkan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam kepada kita.
Kita harus melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan ini yang kita sebut dengan muqawamah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ketika kita menyaksikan ketidakadilan terjadi, maka hati kita, nurani kita harus menolak perbuatan tersebut. Karena itu, kezaliman adalah keburukan mutlak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Demikian pula Allah mengharamkan kepada semua umat manusia untuk berbuat zalim kepada sesama. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menerapkan keadilan, menegakkan keadilan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Ini prinsip yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian diterapkan oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam, yaitu muqawamah, perlawanan terhadap ketidakadilan. Ini prinsip yang dibangun oleh Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Bahkan Al-Quranul Karim mengingatkan kepada kita semua, jangankan berbuat dolim, condong kepada orang yang berbuat dolim pun dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diam terhadap kedoliman pun dianggap bagian dari perbuatan yang dolim. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Janganlah kalian condong, cenderung membela orang-orang yang berbuat zalim, maka niscaya kalian akan dimasukkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan ini, kita harus mampu berbicara, menjelaskan kepada umat manusia. Kalau dari pertama hati kita menolak adanya ketidakadilan karena kita tidak mampu berbuat, tetapi apabila ketidakadilan itu terus berjalan, kita harus ngomong, kita harus menjelaskan, kita harus bicara, menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Kita saksikan betapa banyak perbuatan dolim yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, tetapi seakan-akan kaum muslimin utamanya terdiam, tak mampu berbicara apapun. Kewajiban kita dalam gerakan muqawamah ini, kita harus mengatakan yang benar adalah benar dan yang batil adalah batil. Kita harus sampaikan siapa yang berbuat zalim dan siapa yang menegakkan keadilan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan, La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul illa man dulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan untuk berbicara tegas terhadap orang-orang yang zalim demi membela orang-orang yang teraniaya. Kita harus berani mengatakan mereka berbuat zalim dan harus kita lawan. Kita tunjukkan sikap, bukan hanya hati saja, tetapi pembicaraan kita. Ketika Anda melihat kedoliman, ketika Anda melihat ketidakadilan, yang kemudian Anda berdiam diri, maka percayalah bahwa Anda adalah bagian dari mereka. Anda adalah ridho dengan semacam itu. Orang yang ridho terhadap maksiat, maka dia adalah pelaku maksiat. Dia sama dengan orang yang berbuat kejahatan, tidak ada bedanya sama sekali. Dan yang ketiga, kita harus melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan ini dengan berbagai cara, dengan menggunakan berbagai sarana. Tentu sarana itu akan berbeda, dari setiap zaman ke zaman akan berbeda. Kalau dulu di zaman Imamul Husain alaihi salatu wassalam dengan pedang, bisa jadi kita bisa menggunakan cara yang lain. Tetapi yang paling penting adalah bukan senjatanya, tetapi bagaimana cara kita.
bagaimana kita mampu mencari cara yang terbaik dalam rangka memerangi ketidakadilan ini. Inilah yang dinamakan muqawamah, perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan ini harus ada pada setiap jiwa kaum mukminin, terutama orang-orang yang mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Husain telah mengajarkan itu dengan tegas. Imamul Husain mengajarkan itu dengan kenyataan yang dapat kita baca dan dapat kita dengarkan dari berbagai ceramah dan ucapan-ucapan beliau sendiri juga. Oleh karena itu, saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok orang yang bermuqawamah, melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan. Pada siapapun, pemerintahan manapun, kekuasaan apapun, ketika itu berbuat dolim, maka kewajiban kita pecinta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam harus berada di paling terdepan untuk menghancurkan ketidakadilan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua kelak digabungkan bersama Al-Imamul Husain alaihi wassalatu wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.